Kali ini kita akan membahas satu konsep yang kita sebut dengan polimorfisme. Cara paling mudah memahami polimorfisme adalah dengan membayangkan Transformer. Rekan-rekan pernah mendengar film Transformer? Atau pernah menontonnya? Ya, kalau teman-teman pernah dengar Transformer, kita mengingat bahwa sebuah mobil bisa menjadi sebuah robot, ya, ataupun sebaliknya. Itu yang kita sebut dengan polimorfisme, atau yang dikenal dengan banyak bentuk. Dan kali ini kita akan mempelajarinya bersama-sama. Yuk, mari kita mulai. Konsep polimorfisme lahir dengan menggunakan dua pendekatan. Yang satu menggunakan pendekatan interface, yang kedua menggunakan pendekatan inheritance. Kita sudah membahas itu di video-video sebelumnya, jadi kalau rekan-rekan lupa, lihat ke video sebelumnya. Di sini saya punya sebuah kelas yang namanya minuman. Kelas ini adalah sebuah base class, ya, atau kelas parent gitu ya. Dia punya beberapa variabel seperti nama, kemudian konstruktor minuman, dan juga kita membuat sebuah virtual method, dua virtual method, ya, virtual void buat dan virtual void buat dengan parameter yang berbeda. Ya, teman-teman paham bahwa ini adalah salah satu bentuk juga polimorfisme di tingkat method. Jadi yang satu bentuknya tidak ada parameternya, yang kedua ada parameternya. Jadi polimorfisme bisa melekat di kelas dan bisa melekat di method. Ya, contohnya seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu kita akan menurunkan sebuah kelas minuman tersebut ke kopi. Ya. Kita tambahkan beberapa aktivitas, beberapa variabel yang terkait dengan kopi seperti jenis kopi, bulan, pakai gula, ya, kemudian dan yang lain-lain. Ya. Kemudian kita juga override metode parameter yang tadi kita buat, ya, yaitu ada metode buat dan metode buat tanpa parameter. Oke. Dan di sini kita punya sebuah kelas minuman. Kelas minuman yang diturunkan lagi menjadi kelas sirup, ya. Sirup memiliki metode yang sama, ya, buat dan buat pakai es, tetapi memiliki variabel yang berbeda, yaitu ada rasa, ya. Di sini kita memiliki satu buah kelas induk dan dua buah kelas turunannya. Nah, lalu bagaimana polimorfisme itu diaplikasikan? Kita bisa melihat di sini bagaimana kelas minuman itu dibuat, ya. Kelas minuman itu dibuat. Oke. Dan pada saat kita tambahkan kelas minuman ini air putih, kemudian kita bisa panggil dua metode yang berbeda bentuk. Ini yang kita sebut polimorfisme tingkat metode. Pada saat kita membuat turunannya, dalam hal ini adalah Arabica, merupakan turunan dari minuman, ya. Kemudian kita menambahkan parameter yang ada di sini dan kita membuat, ya, maka dia juga melakukan proses polimorfisme. Lalu bagaimana polimorfisme di tingkat kelas? Di sini saya punya sebuah list generic dengan nama minuman. List generic itu adalah sebuah collection yang sifatnya dynamic, yang strong type, artinya isinya harus minuman. Saya bisa membuatnya dalam sebuah new minuman. Kemudian kita bisa nambahkan lagi new sirup, dan yang terakhir kita juga bisa menambahkan new kopi. Nah, yang seperti ini. Tentu saja kita perlu beri tambahan variabel-variabel yang mencukupi, ya. Di sini sirup minimal ada nama dan rasanya, ya. Oke. Saya akan tambahkan namanya, ya, dengan rasa jeruk. Oke. Kemudian kita beri kopi dengan nama Arabica dan tanpa gula. Ya, rekan-rekan bisa melihat di sini kita bisa membuat beberapa objek berdasarkan pada satu kelas, yaitu kelas minuman. Jadi di sini kita bisa membuat 3 bentuk minuman, dari minuman air putih,
kemudian sirup dan juga kopi. Kemudian setelah itu yang kita bisa pertimbangkan adalah kita bisa memanggilnya dalam sebuah metode. Metodenya akan berimplikasi pada masing-masing pada masing-masing tipe atau kelas yang dikembangkan. Dalam hal ini saya akan membuat for each minum, ya, in minuman, ya, akan bisa lihat itu. Kemudian kita bisa memanggil sekumpulan metode di sini, ya, minum dot buat, ya, rekan-rekan bisa melihat itu. Ya, lalu apa yang terjadi? Kita lihat. Kita coba jalankan aplikasi ini tanpa debugging untuk melihat langsung hasilnya. Kita akan memilih .NET Core untuk melakukan debugging. Kita tunggu sebentar. Rekan-rekan bisa melihat di sini bahwa kode kita berjalan dengan baik. Pada saat ini minuman air putih dibuat, minuman air putih dingin dibuat, kopi arabica dibuat, es kopi arabica dengan tanpa gula dibuat, minuman dibuat, minuman fruit punch dengan rasa jeruk dibuat, dan minuman blended kopi arabica tanpa gula dibuat. Rekan-rekan bisa melihat ini adalah salah satu keunikan dari polimorfisme. Terutama pada saat kita memiliki sekumpulan kelas yang kita hendak panggil secara dynamic. Seperti halnya transformer, dia bisa berubah kapan saja. Maka kelas pun bisa berubah kapan saja pada saat dibutuhkan. Ya, memang terkesan klise, tetapi pada dasarnya polimorfisme membantu kita untuk memudahkan pada saat kita hendak melakukan perubahan sebuah kelas tanpa harus mengubah kelas itu sendiri. Demikian sesi kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.